Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kedatangan mahasiswa cantik-cantik dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan FKIP, yang waktu lalu saya mengajar, kemudian ingin menanyakan sesuatu tentang apa yang telah saya buat. Oleh karena itu, monggo akan bertanya mengenai apa, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini kami dan kelompok kami ingin bertanya. Yang pertama yaitu alasan Bapak ini terjun menjadi konten kreator pendidikan itu karena apa? Jadi ada pertanyaan dari mahasiswa, kenapa saya menjadi konten kreator terkait dengan pendidikan, gitu ya. Jadi sekarang ini sebetulnya kan zamannya adalah zaman teknologi informasi, gitu ya. Pembelajaran yang sekarang itu kelihatannya harus berkembang juga mengikuti perkembangan teknologi informasi. Saya menjelaskan ya bahwa tatkala di awal-awal proses pendidikan itu kan orang melakukan yang kita sebut dengan misalnya dari mulut ke mulut gitu ya. Zaman dulu orang memberikan pembelajaran itu dari mulut ke mulut atau dari mulut ke telinga gitu ya. Nah, kemudian berkembang menjadi yang kita sebut baca tulis gitu ya. Jadi tatkala saya masih kecil, ibu saya mendongeng ya. Mendongeng itu adalah bentuk eh, sosialisasi pembelajaran gitu ya, pendidikan melalui mulut ke telinga gitu ya, dongeng-dongeng. Kemudian berkembang menjadi baca tulis ya. Nah, baca tulis itu juga merupakan suatu proses pendidikan yang juga bagus ya. Orang-orang yang di barat sana, di mana ini yang kita lihat di Inggris, Prancis, kemudian Jerman, negara-negara barat utamanya, itu budaya membaca menulis itu luar biasa gitu ya, luar biasa. Orang kalau misalnya di kereta, di jalan, apa di mana saja itu selalu membaca buku ya. Tamu-tamu saya atau orang-orang asing yang ada di kereta pasti pegangannya buku gitu ya. Oleh karena itu mereka mempunyai baca tulis yang bagus gitu ya. Di Indonesia ini sebetulnya baca tulis ini kurang bagus ya, dalam arti orang itu masih budaya ngomong itu banyak. Kalau misalnya kita ketemu orang ngomongnya yang banyak atau di kereta, di bis itu ngomongnya yang paling banyak gitu ya. Sedangkan baca tulisnya ini kurang gitu ya. Oleh karena itu kemudian sekarang karena perkembangan teknologi yang sangat pesat itu kemudian membaca, menulis itu juga mulai sedikit ditinggalkan gitu ya. Apalagi misalnya mahasiswa itu disuruh membaca 1 jam, 2 jam, satu buku tertentu, itu biasanya juga bosen gitu ya. Karena media-media informasi yang sekarang itu memberikan informasi kepada kita yang sangat dahsyat gitu ya. Oleh karena itu kemudian dengan adanya baca tulis dan berkembangnya teknologi informasi ini, saya melihat bahwa orang itu tidak suka lagi baca tulis, kemudian harus kita pembelajaran menggunakan audio visual ya, gambar, kemudian yang kita sebut video itu. Nah ini juga saya melihat bahwa eh, pembelajaran dengan menggunakan video itu juga nggak boleh panjang-panjang gitu ya. Saya melihat misalnya 20 menit itu sudah sangat membosankan. Oleh karena itu saya kalau membuat konten-konten di video terkait dengan pembelajaran itu 10 menit atau kurang lebih dari itu gitu ya. Karena kalau lebih dari itu membosankan, orang membosankan. Oleh karena itu yang saya jelaskan di situ inti-intinya saja, kemudian mahasiswa saya mohon untuk mencari literasi atau literatur pemahaman gitu ya, yang lebih jauh lebih luas dari media sosial gitu ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena mahasiswa atau kita gitu ya pada umumnya sudah bosan ya dengan pembelajaran membaca menulis. Nah, sekarang yang yang disenangi, digandrungi itu adalah audio visual itu. Jadi video
yang hanya 10 menit itu sangat mungkin efektif dalam proses pembelajaran. Ya, gitu kira-kira. Baik Bapak, dari alasan Bapak terjun menjadi konten kreator pendidikan tadi, selanjutnya bagaimana sih merencanakan dan menyusun konten agar mudah dipahami oleh audien? Jadi ini pertanyaan supaya audien paham tentang konten-konten yang saya buat, sebetulnya saya tidak merencanakan dengan baik gitu ya, tidak merencanakan menulis misalnya narasinya dengan baik itu enggak. Karena saya sudah mengajar lebih dari 40 tahun ya, jadi sebetulnya sudah build up di dalam otak saya, gitu ya. Ini mohon maaf. Oleh karena itu sebetulnya harusnya disusun dengan baik, kemudian saya memberikan atau membuat video berdasarkan narasi-narasi yang kita buat itu. Namun demikian ya, itu saran yang bagus bagi saya. Selama ini saya dalam merencanakan tidak merencanakan. Jadi misalnya kalau saya membuat, judul, taruhlah kemarin itu teori, struktural fungsional, itu sudah ada di dalam otak saya, begitu ya. Jadi saya menjelaskan, materi itu sekitar 10 menit sudah selesai gitu ya. Kalau ingin dijelaskan panjang lebar dalam kuliah misalnya 1,5 jam, mungkin orang atau mahasiswa bosen juga gitu ya. Oleh karena itu secara singkat 10 menit mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi intinya saya tidak merencanakan dengan baik, oleh karena itu ini menjadi saran untuk saya gitu ya, kenapa enggak apa namanya, direncanakan dengan baik, mungkin create dengan baik, karena apa, saya lihat ada beberapa, ucapan saya yang ada yang salah gitu ya gitu ya. Nah itu intinya, jadi gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi jadi. Ini mungkin pertanyaan terakhir bagi Bapak ya. Setelah tadi sudah dijelaskan tentang alasan dan bagaimana perencanaannya, yang terakhir kesulitan yang Bapak alami dalam menjadi konten kreator itu apa sih Bapak? Jadi terima kasih, ini hambatan-hambatan atau kesulitan dalam, membuat konten kreator, itu sebetulnya terkait dengan, materi-materi yang kekinian gitu ya. Kekinian tetapi tidak mengurangi atau tidak meninggalkan substansi gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita pembelajaran model sekarang kan, apa namanya, belajar dengan kasus ya, dengan kasus-kasus itu. Oleh karena itu, kemarin misalnya saya menjelaskan struktural fungsional, itu saya lihatkan misalnya pasar gitu ya. Pasar itu ternyata bisa dilihat secara struktural fungsional. Nah, itu sebenarnya kasus. Oleh karena itu, kemudian saya juga menjelaskan atau meminta mahasiswa bagaimana kalau misalnya di pesantren itu struktural fungsinya seperti apa, atau di sekolahan, atau di apa namanya istilahnya di TK dan seterusnya. Nah, ternyata mahasiswa paham gitu ya dengan sedikit apa yang saya jelaskan mengenai struktural fungsional atau struktural konflik itu kemudian mahasiswa bisa menjelaskan ya masyarakat pasar, masyarakat kampus, masyarakat dan lain-lain itu dengan menggunakan teori itu. Gitu. Jadi hambatannya sebetulnya yang teknis ini ya, hambatan teknis ada. Jadi saya ini, misalnya bagaimana, me membuat video yang bagus, misalnya background-nya bagus, kemudian memotong, kemudian lain-lain itu memang insya Allah di lain kali nanti akan ada tim yang bisa, membantu saya. Selama ini hanya Mas Khairul dari FISIP ini, kemudian masih juga kurang bagus dari sisi, apa namanya, penampilan, konten-konten yang saya buat. Itu hambatannya itu. Saya sebagai seorang sudah tua itu memang untuk diajari tentang misalnya juga, create ya, to create, video atau memotong video atau membuat video itu yang, menarik, indah itu masih, belum saya apa namanya, belum saya gunakan gitu ya. Saya yang penting bahwa video ini kontennya atau substansinya bisa diterima oleh mahasiswa, sebetulnya itu. Nanti mungkin setelah itu akan ada video-video yang berikut kalau ada, tim kreator itu menjadi menarik gitu ya, bukan hanya substansinya tapi menarik untuk dilihat. Istri saya dan beberapa teman,
kok ngono tok, ya misalnya begitu, atau mahasiswa yang kok ngono tok. Ya ini memang tahap awal dari konten video dalam rangka proses pembelajaran. Dengan, video-video itu kemudian saya sebetulnya lebih, apa namanya, lebih ringan ya, misalnya mengajar di FISIP ini. Misalnya satu mata kuliah tertentu ada 4 kelas, itu saya setelkan aja. Saya tidak mengulang, perkataan saya dari kelas satu ke kelas lain, saya setelkan aja video itu, misalnya video satu, kemudian bisa sama pemahamannya terhadap, video itu. Jadi gitu. Mungkin yang lain Sudah cukup itu saja Bapak yang gitu ya? kita tanyakan. Terima kasih waktunya Bapak. Mhm. Jadi itu mahasiswa kami dari, Fakultas Ilmu Pendidikan memberikan apa namanya, atau mewawancarai saya seperti apa atau, apa maksudnya membuat video atau konten-konten video terkait dengan proses pembelajaran. Karena terus terang aja memang belum banyak dosen-dosen yang membuat, video semacam itu. Belum banyak itu bukan berarti tidak ada, sudah ada gitu ya. Oleh karena itu dengan ini mudah-mudahan membantu kita atau membantu mahasiswa dalam rangka proses pembelajaran materi-materi yang saya, buat itu. Gitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya video-video ini dan mudah-mudahan kalau ada manfaatnya kan saya bisa masuk surga. Terima kasih begitu ya. Begitu saja ini wawancara mahasiswa dengan saya terkait dengan video yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.